Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar semuanya? Masih semangat puasanya? Kali ini bersama Ustazah Fardaan Nabila SAG, kita akan belajar bersama kepada beliau tentang pentingnya niat. Gimana kabarnya Us? Alhamdulillah, Mbak Zahira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Us. Teman-teman semua pasti penasaran kan tentang apa yang akan kita pelajari bersama? So, jangan lewatkan, tetap ikuti kami ya. Selanjutnya kepada Ustazah Nabila, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zahira atas waktu dan kesempatannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya niat. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama rahmatan lil alamin wa ja'ala Muhammadan khataman lil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang pentingnya niat. Mbak Zahira tahu niat itu apa? Keinginan. Ya, keinginan. Niat itu keinginan. Boleh. Niat itu tekad, ya. Niat itu tergeraknya hati. Tergeraknya hati ingin melakukan sesuatu. Tekad ingin melakukan sesuatu. Keinginan untuk mencapai tujuan. Itu namanya niat. Kalau dalam fikih, niat itu menyengaja. Dalam biasanya literatur fikih itu niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu yang bebarengan atau bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Jadi niat itu, Mbak, ibarat bangunan sebuah rumah. Kalau pondasinya tidak kuat, akan mudah roboh, retak, runtuh. Lah, niat itu bagaikan pondasi. Karena sangat pentingnya niat. Kenapa? Karena niat itu merupakan rohnya sebuah amal. Sebuah amal bisa sah atau pekerjaan ya. Misalnya ibadah itu bisa sah karena niat. Ya, contohnya kita sholat, ada niatnya kita wudhu, ada niatnya kita mau puasa, ada niatnya zakat, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang memang harus ada niatnya. Niat merupakan keabsahan suatu ibadah, ya, suatu ibadah yang akan kita lakukan. Di sini mu'alif dalam kitab Wasaya Abaril Abna mengatakan, ya bunayya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sering kita dengar hadis ini? Iya, sering. Wahai anakku, katanya mu'alif, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Contohnya puasa Ramadan. Niatnya kalau memasuki puasa Ramadan, kita niat apa? Memasuki puasa Ramadan, kita niat memasuki bulan Ramadan, biasanya kita niat nawaitu, kama nawa salafuna sholihun, nawaitu, nawaina, kama nawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niat memasuki bulan Ramadan seperti niatnya Nabi Muhammad. Kita memasuki bulan Ramadan niatnya seperti niat para salafun sholih. Gitu. Jadi niatnya itu sudah double banyak sekali. Niat untuk tahajud, niat untuk qiyamul lail ya, tahajud tarawih itu termasuk qiyamul lail, terus niat untuk tadarus, niat untuk bersedekah, memperbanyak sedekah dan sebagainya, banyak sekali. Jadi niat itu rohnya amal. Kalau pekerjaan tidak kita niati, itu seolah-olah sia-sia. Belajar juga ada niatnya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wan naf'a wal intifa'a dan seterusnya. Itu intinya saya niat untuk belajar,
untuk mengajarkan ilmu, kemudian untuk mengambil manfaat, untuk bermanfaat, untuk beristifadah, untuk mengambil istifadah, dan seterusnya. Terus apa itu istifadah? Ya, istifadah itu ya apa ya, beristifadah, mengambil manfaat ke seseorang. Maksudnya dalam artian mengambil ilmu dari seseorang itu tadi, ya. Jadi itu namanya istifadah. Kita beristifadah, kita mengambil ilmu dari ustazah ini, dari ustadz ini, dari guru ini, dari guru itu. Nah, itu namanya istifadah. Kita apa ya, berusaha untuk mengambil apa yang bermanfaat dari guru tersebut. Ya, mengambil apa yang bermanfaat dari guru tersebut. Termasuk puasa juga harus ada niatnya. Puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan kok nggak niat, apakah sah? Kalau lupa di pertengahan, ya tidak sah ya. Jadi kalau puasa Ramadan kemudian malamnya kita lupa, tidak niat, puasanya tidak sah. Tapi kita diwajibkan untuk tetap imsak, untuk menahan sampai sore, sampai maghrib maksudnya ya. Jadi walaupun kita lupa niat, kan nggak sah puasanya. Tapi kan kita diwajibkan untuk tetap imsak, atau tidak boleh makan apapun, tidak boleh minum apapun sampai maghrib. Tapi besok ketika setelah selesai Ramadan, kita harus qadha. Nah, itu saking pentingnya niat. Sampai kadang biasanya itu kalau puasa Ramadan, biasanya di awal Ramadan itu kita diajarkan niatnya ala madhab Imam Maliki. Niatnya ala madhab Imam Maliki itu niat sekali, tapi boleh digunakan untuk 1 bulan penuh. Mbak Zahira pernah? Iya. Belum, ya. Niatnya gini, nawaitu sauma jami'i syahra Ramadan ittiba'an lil Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Jadi saya niat puasa 1 bulan penuh, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh mengikuti madhab Imam Maliki fardhon lillahi ta'ala, gitu. Tapi setiap harinya kita tetap dianjurkan untuk niat seperti biasa ala madhab Syafi'i, nawaitu sama godin, nah an adai, nah ila akhirih. Itu untuk apa sih? Untuk berhati-hati. Takutnya di pertengahan Ramadan itu kita lupa, ndak niat. Gitu. Tapi kalau sudah mengikuti dari awal, sudah ikut madhab Imam Maliki, itu kalau ada kita seandainya kita nggak niat, tidak masalah, puasanya tetap sah. Nah, itu untuk berhati-hati gitu, Mbak Zahira. Selanjutnya di sini, ya bunayya, ij'al a'malaka kullaha li khidmati maulaka. Katanya mu'alifnya gini, wahai anakku, jadikanlah setiap langkah perbuatanmu itu bagian dari pengabdian, bagian dari khidmah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bagian dari khidmah kepada Tuhanmu, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Kenapa ulama-ulama besar seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri, beliau mencapai derajat yang tinggi karena memang hidupnya didedikasikan, diniatkan untuk Allah dan untuk membanggakan Rasulullah. Itu kenapa beliau sampai mencapai derajat setinggi itu? Ya karena hidupnya memang didedikasikan, diniatkan untuk Allah dan Rasulullah. Tidak ada niat tidak ada niat duniawi. Ya, tidak ada niat duniawi. Saya punya cerita, Mbak Zahira. Cerita apa, Ustazah? Cerita tentang seseorang besok di hari kiamat. Ini diceritakan di salah satu kitab. Besok di hari kiamat itu ada orang, Fulan ya, Fulan, misalnya Fulan siapa gitu, Fulan. Dia itu menerima amal kebaikan, menerima amal ketika di mizan, menerima amal dengan tangan kanannya, berarti kan amal kebaikan ya, ya, menerima amal kebaikan dengan tangan kanannya. Kemudian
si fulan ini membuka catatan amal kebaikan yang telah diberikan itu tadi, dibuka catatannya, dilihat di situ ada pahala jihad, ada pahala haji, ada pahala banyak sekali, pahala zakat, pahala sedekah, banyak sekali. Tapi si fulan ini tidak merasa, saya itu kok nggak merasa untuk melakukan ini semua, tapi kok di buku catatan saya kok banyak pahala jihad, pahala haji. Akhirnya si fulan ini protes ke malaikat, wahai malaikat, saya ini nggak pernah ngelakuin haji, saya belum pernah haji, saya belum pernah melakukan jihad fisabilillah, saya belum pernah, kok di buku catatan amal saya ini kok ada pahala segini banyaknya, ini pahalanya siapa, gitu katanya si fulan. Terus katanya malaikat, itu karena kamu meniatkan segala sesuatu yang ingin kamu capai, kamu niatkan. Contohnya, ya Allah, kalau saya punya uang, saya mau haji. Ya Allah, saya belajar bab haji biar saya bisa haji. Itu sudah niat, itu sudah tercatat sebagai pahala. Jadi niat itu lebih penting daripada amalnya. Niat itu lebih penting daripada amalnya. Jadi orang yang berniat untuk melakukan sesuatu, itu sudah dicatat oleh Allah, walaupun misalnya di dunia ia tidak mampu. Misalnya saya ingin berhaji, ya Allah, saya kalau punya uang saya ingin berhaji, kalau punya uang saya ingin bersedekah sebanyak-banyaknya ke fakir miskin dan lain sebagainya. Saya niat, ya Allah, saya niat untuk melakukan zakat, untuk melakukan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu sudah dicatat sebagai pahala, walaupun di dunia dia belum berhaji. Ya, belum berhaji. Nah, itu pentingnya niat. Makanya dari awal tadi saya sampaikan bahwa niat itu ruhnya sebuah amal. Ruhnya sebuah amal. Amal tanpa niat itu bagaikan fondasi rumah yang akan cepat roboh atau runtuh, ya, kalau tidak ada niatnya. Fasahihin niyah qoblal amal wa'ti biha makrunatan bil awal. Jadi kita harus terus mempercantik niat kita sebelum melakukan sesuatu. Kalau mau belajar berarti niat dulu. Saya belajar niatnya untuk menghilangkan kebodohan, untuk membahagiakan Rasulullah, untuk membahagiakan orang tua, dan seperti niatnya para salaf soleh. Jadi niatnya banyak, jadi akhirnya pahalanya juga banyak. Oh, saya ada pertanyaan. Ya, gimana Mbak Zaira? Kalau kita niat bukan karena Allah, tapi ingin dikenal orang, gimana itu? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini mu'alif juga sudah menjelaskan bahwa ijtahid antakuna a'maluka kulluha fi khidmati milladika wa abna'i wa tonika toma'an fi ridwanillah. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk segala amal perbuatan itu semata-mata ditunjukkan untuk pengabdian kepada Allah. Tapi itu tidak mudah, ya. Niat itu pasti akan ada terbesit rasa duniawi. Entah itu ingin dikenal orang, entah itu ingin supaya aku lebih pintar dari A, supaya aku lebih viral dari B, misalnya kayak gitu, ya. Itu memang manusiawi. Memang manusia itu diciptakan dengan hawa nafsu, ya. Jadi itu memang meliputi manusia. Cuma kita harus berusaha keras untuk melawan niat-niat yang kurang baik itu dengan niat-niat baik. Yang awalnya misalnya, dan itu bertahap, Mbak. Niat itu bertahap. Maksudnya dalam artian untuk ikhlas lillahi ta'ala itu bertahap. Awalnya mungkin seperti itu, tapi lama-kelamaan dengan dengan kita belajar, dengan kita melakukan hal-hal kebaikan,
niat-niat yang jelek itu nanti akan tergerus sendiri. Akan mulai terkikis sendiri dengan kita berusaha keras untuk selalu berusaha meniatkan segala sesuatu untuk Allah, meniatkan segala sesuatu untuk membahagiakan Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang real dari diri kami sendiri. Tapi kalau ada kelebihan itu fadlun minallah. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya teman-teman Misja Podcast bersama Ustazah Nabila, kita bisa belajar banyak tentang pentingnya niat. Terima kasih sudah mengikuti selama kurang lebih 15 menit. Terima kasih juga Us yang telah berkenan berbagi ilmu. Iya, sama-sama Mbak Zahira. Saya Tuan Rumah Misja Podcast izin undur diri. Nantikan Misja Podcast selanjutnya ya teman-teman. Tetap stay tune di channel Misja Corner ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam